Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan yang diperintahkan untuk berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun. Semoga sahabat kita semuanya, umat Islam di seluruh dunia mendapatkan keberkahan sehingga kita bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab takrib pada bab haid, nifas dan istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa aqallun nifasi utawi luwih sethithike darah nifas iku lahdhatun sekejap. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh darah nifas iku situna swida apane yauman dinani. Wa ghalibuhu utawi kaprae darah nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Jadi sahabat, darah nifas itu paling sedikit keluarnya adalah sekejap. Setelah melahirkan bayi keluar darah sekejap itu sudah disebut darah nifas. Adapun paling banyak adalah 60 hari atau 2 bulan dan biasanya umumnya adalah 40 hari. Wa aqallut tuhri utawi paling sedhithike masa suci bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro iku 15 apane yauman dinane. Wala haddalan ora ana batasan di aksarihi maring akeh-akeh aqallut tuhri. Sahabat, paling sedikit darah masa suci yang memisahkan antara haid satu dengan haid selanjutnya adalah 15 hari 15 malam. Adapun maksimal suci itu tidak ada batasannya, karena ada perempuan yang satu kali haid kemudian suci selama setahun atau 2 tahun baru haid lagi, itu ada. Nah, ini masuk pada wala hadda li aktsari. Wa aqallu zamanin utawi luwe sethithike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalam zaman sapa al mar'atu wong wadon iku tis'ausinina 9 tahun. Jadi orang wanita disebut mengeluarkan darah haid apabila dia sudah mencapai usia 9 tahun kurang sedikit, yaitu kurang 16 hari. Nah, ini hitungannya adalah tahun qamariyah atau tahun hijriyah. Wa aqallul hamli utawi luwih sethithike hamil, masa kehamilan paling sedikit iku sittatu asyhurin 6 bulan. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh hamil iku arba'u sinina 4 tahun. Wa ghalibuhu utawi kaprae masa hamil iku tis'atu asyhurin 9 bulan. Jadi sahabat, masa hamil yang paling lama itu 4 tahun. Ini dialami oleh Imam Syafi'i di dalam kandungan ibunya. Kemudian 9 bulan 10 hari itu merupakan masa yang umumnya yang dialami oleh ibu-ibu atau wanita. Kemudian paling sedikit masa hamil adalah 6 bulan. Ini bisa kita terapkan pada kasus wanita yang hamil di luar nikah. Jadi contoh, ada sebut saja Mawar, dia jadi korban asusila ngoten sampai dia hamil baru 1 bulan. Kemudian keluarga bertanggung jawab untuk mencarikan ayah dari janin yang dikandungnya. Ya, kemudian dia menikah secara sah ketika kehamilannya usia 1 bulan. Kemudian 8 bulan kemudian Mawar ini melahirkan. Maka anak yang dikandungnya ini dihukumi sah sebagai anak dari suami Mawar yang tadi menikahinya secara sah ketika kandungannya usia 1 bulan. Ya, baik itu yang menikahinya adalah yang melakukan perbuatan ataupun yang tidak. Ya, jadi masa hamil di sini paling sedikit 6 bulan. Itu
akibat pada hukum tersebut ya, karena nanti berakibat pada wali nikah ketika anak itu apabila perempuan membutuhkan wali nikah ketika menikah. Kemudian sahabat, kembali pada pembahasan tentang darah. Sedikit saya koreksi terkait postingan saya sebelumnya, bahwasanya yang berpendapat boleh menunggu untuk mandi besar bagi perempuan yang sudah berhenti darahnya, itu hanya bagi perempuan yang punya dua syarat. Syarat yang pertama adalah kebiasaan haidnya terputus-putus, dan syarat yang kedua adalah darah yang keluar belum mencapai masa kebiasaan, belum mencapai adatnya. Itu pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Selain perempuan dengan dua syarat tersebut, ketika perempuan darahnya sudah berhenti, ketika dicek dengan kapas kok bersih, tidak ada flek, noda-noda, maka perempuan saat itu juga wajib mandi besar untuk suci. Kemudian koreksi yang kedua, yaitu perkataan saya tentang qaul yang mengatakan bahwasannya puasa yang dilakukan di tengah haid, di masa-masa haid, tapi pas itu berhenti darahnya, dalam qaul yang lebih kuat itu kan tetap dihitung sebagai haid ya, meskipun dia berpuasa. Tetapi ada qaul satunya yang menghitung itu adalah suci dan puasanya sah, disebut qaul talfik sahabat ya. Kemudian saya contohkan lagi, ada seorang perempuan mengeluarkan darah sebanyak 5 hari, kemudian berhenti sebanyak 12 hari. Nah, otomatis dia berpuasa di 12 hari ini karena darahnya berhenti. Yang 5 hari pertama karena keluar darah, dia tidak berpuasa karena darah sudah mencapai masa minimal haid, sudah lebih dari 24 jam, maka disebut darah haid. 5 hari haid, 12 hari suci. Kemudian setelah itu hari ke-13 suci, dia mengeluarkan darah lagi sebanyak 5 hari. Maka 3 hari yang awal disebut sebagai istihadah penyempurna suci. Nah, jadi ketika dia keluar darah yang ke-13 di hari ke-13, perempuan tadi wajib tetap berpuasa, wajib sholat. Nah, bagaimana sholatnya? Ya cukup dengan wudhu, istinja dulu, membersihkan najis-najisnya, kemudian wudhu, dan sholatnya ketika berpuasa cukup dengan memakai pembalut yang bersih dan celana yang ketat. Itu ketika di masa berpuasa. Karena sahabat, apabila wanita istihadah itu kan tetap wajib puasa, tetap wajib sholat ya. Ketentuannya ketika sholat itu perempuan tersebut harus menyumbat lubangnya, seperti halnya kalau guru saya Bapak Yahya Tambak Beras itu mencontohkan seperti menyumbat botol kecap dengan sabut kelapa. Nah, seperti itu, jadi disumbat, dimasukkan ke dalam lubang seperti itu, menyumbat agar darahnya tidak menetes di dalam sholat. Nah, tetapi apabila orang istihadah di masa bulan Ramadan, waktu sholat zuhur, subuh, dan asar, itu tidak perlu menyumbat. Karena jika dia menyumbat berarti dia memasukkan sesuatu ke dalam lubang, dan itu membatalkan puasa. Apabila dia menyumbat ketika istihadah di bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah, tetapi dia wajib mengganti di hari yang lain. Untuk selanjutnya kita bahas masalah qodok sholat bagi orang yang haid, masalah darah yang lainnya, dan hal-hal yang diharamkan ketika haid kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga pembahasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari Fordaf Kecamatan Ngetos mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.